pandai ikhlas tapi nak pandai kada ikhlas nah lojo lah mengamalkan suratul ikhlas, melatih dan mengajak diri untuk ikhlas. Kalau lah sawat kada ikhlas juga mah terlalu benar ujuran tuh. Ini suratul wilayah, ini surat 6 menjadi sebab diangkat Tuhan menjadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jangan ini dinding nang ganal teman, dinding nang paling ganal tuh ini orang sugih masih rendah, masih tipis dindingnya. Orang berpangkat masih rendah. Orang ahli ibadah nang dinding paling tebal mendinding seorang hamba dengan rohnya ilmu ini dua. Alim untuk pendidik. Makanya bagaimana Syekh Abdul Wahab As-Sa'lani kan ketika silin berguru dengan guru silin sampai kepada hakikat Abu Jibril, seandainya kitab-kitabmu itu mendinding dengan Tuhanmu, buang ke laut di sini. Ini kan menyesanggup, artinya kadang mengandalkan kealiman kepada Allah. Karena bila seorang mengaku alim, Allah Ta'ala alim juga. Dan nang bujur-bujur alim hanya Allah. Sejujurnya kita ini jahil. Garis miring. Kenapa? Dan itu bujur. Kita nih fakir, kita nih hakir, kita nih dhaif, kita nih la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mustahil Allah dengan wahdaniyatnya itu, sifatnya itu mustahil berbilang. Mustahil kita nih alim juga. Ini pandangan hakikat lah. Ini pandangan hakikat. Perhatikan, ini pandangan hati, ini pandangan ainul basyirah, ini pandangan yusyahadu bil basyirah, menyaksikan setiap saat dengan pandangan hati kita. Berarti setiap melihat ilmu di wujud siapapun seakan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang tidak berbilang wahdaniyat. Dasar Allah na alim. Ketika Allah bertajalli di sini nampak kealiman Allah ta'ala. Ketika Allah bertajalli dengan kudratnya nampak kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Di tangan para nabi dan rasul disebut mereka yaitu dengan mukjizat. Di tangan para wali dan orang soleh disebut kadang karamat, disebut kadang irkhas, kadang disebut ma'unah dan seterusnya. Berarti bagaimana? Mudah-mudahan Allah, karena ini sangat penting, mudah-mudahan jangan sampai lagi menduakan Tuhan. Mungkin nyawa mbak diduakan manusia jangkok, tapi menduakan Tuhan benar kan jujur. Kenapa ulun guru jam bila hendak serius berpacaran tidak diduakannya? Jawabannya sulit. Nyawa ketujuh menduakan Allah Ta'ala. Nyawa ketujuh mengadakan bandingan bagi roh. Kadang hati ini kada sadar sakit hati dulu jadi doa dia apa didoakannya ini mirip-mirip didoakan artinya tak ini coba introspeksi diri seorang ketujuh kalau mendoakan Tuhan terus dulu menyalahkan orang al-mu'min bil ahlil mu'min coba koreksi diri kita. Kalau kita koreksi, kita ketujuh. Bahkan kada orang lain diri kita sendiri, kita ketujuh merasa mengaku hebat. Ya kaja Tuhan nang awal tuh aku. Kenapa nyawa ambil dan merampas sifat Tuhan? Nang alim tundanya. Karena kalau nang alim selain daripada Allah, ilmu nang di wadah kita ini sifatnya hal. Ilmu nang di wadah kita ini karena berkat Allah bersifat ilmu, ya berkatnya qudrat berkatnya, iradat berkatnya, ilmu berkatnya, ayat berkatnya adalah hak milik kita.
Apa yang bila di jalan jangan tuju benar melihat orang nang berjualan, jangan nang dijual nang itu. Hati-hati dengan diri kita. Ini tahu biar nang itu. Seandainya toh ini padahal di tempat itu ada bagusnya, tapi seorangnya itu juga terlihat, kawan ada terlihat kada, ngapain diri tuh. Seorang udah serba korinah, bila anak lewat di situ udah serba korinah. Kenapa ya? Kenapa ini? Seorang ketujuh berarti. Kita ini introspeksi diri. Kadang jangan begitu mudah menilai dan menyambat orang lain. Ini itu pada bagus menjual diri dan sebagainya. Kita bang terkadang menjual ilmunya Allah hanya sekedar karena amplop dan sebagainya. Terkadang kita jual ilmunya Allah, kita jual seharusnya ikhlas, tapi kita jual kepada makhluk Allah. Ketika kita terkadang melihat sesuatu yang sifat orang menjual yang ada bagus dan sebagainya, sadari diri kita. Berarti kita ini masih hobi menjual sesuatu yang kada layak untuk dijual. Kadang nang la'ila kalimatillah ta'ala bil ikhlas kada. Ketujuh. Makanya bicara Bapak masuk pemangkin selama nyawa masih mengharap duit manusia lebih mulia bahumah, ya lebih mulia bahumah. Apa yang Guru Mu'in almarhum panjangi parang lawan panjangi kajang. Berarti orang bahumah itu muli jangan ambil bahumah. Mulia padahal gampangan nang wali-wali makan nasi ya Allah. Orang soleh, orang alim, no, apalagi niat-niat mu'man itu hendak menyenangi kekasih-kekasihnya Allah. Nanti gurunya apalagi dibaringi, jangan minta tuh 3 belek pulang, gitu. Biar jakatnya aja kurang, jangan ada sampai berjakat 30 belek dia kuliah. Allah Akbar. Jadi hati-hati, maksudnya sama-sama ulun dan tian-tian dan ulun sama-sama kita berdatangan. Kita tidak lebih mulia dari siapapun. Kita tidak lebih mulia dari siapapun. Kita tidak lebih mulia dari siapapun. Ulun kada lebih mulia daripada tian. Seorang anak, seorang ayah, seterusnya. Kelompok anak merasa lebih mulia dari ayah dan ibunya, atau seorang ibu dan ayah merasa lebih mulia daripada anaknya. Semua kita ada isi kemuliaan itu. Semua punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sudah belajar wahdaniyah. Sudah hari ini masuk kepada wahdaniyah, kada ada lagi kemuliaan itu kedua, kada ada lagi yang lain daripada Allah yang berisi kecuali la maujudan bihaqqin illallah. Amun nang ada aja hanya Allah nang sebujurnya, apalagi seluruh nang ada hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandai-pandai menggunakan ainul basirah, pandangan mata hati kita ini menelek dan melihat ma'itihi dengan teliti fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dahlah Allah tolong kita berada. Lihat, anu buju-bujuan usah dari bang buju-bujuan usah. Sudah tentu. Jadi mustahil, ini mustahilnya ini perlu. Jadi pian kena rancak memiliki nang mustahilnya nih nah. Kena anu diri kita ini bisa bakuinya, diri kita ini bisa nak betimbul mustahil. Paham? Mustahil Tuhan tuh berbilang, ya Allah, mustahil sifat Tuhan tuh berbilang. Ini kitabnya dan tulisannya ada. Ya Allah, ya Allah, dan ini kitab diakui. Artinya mau kabar dan ini jalan i'tikad ahli sunnah wal jamaah nang hak nang betul menurut ulama terkhusus sahibu sa'uful. Jadi insyaallah nang kita perbegangi tujuh jabatan dan insyaallah nyambilnya bujur sudah tancap sudah. Kalau tertancap nang salah ya Allah terpegangin nang salah ya. Jadi sifat sidin semuaan toh semuaan karena sifat sidin itu esan nang wujud tu sidin ya, nang ada permulaan sidin, nang ada bahir sidin ya Allah, nang kekal tu sidin, nang mukhalafah sidin ya Allah, nang dia mau binafsi sidin ya. Masuknya nang sangat penting kudrat dan irodat. Kudrat itu kawah. Nggih, kuasa itu kan kawah.
Coba kan itihina, orang kawa olahraga aja. Coba dengan mata hati nih, orang kawa olahraga, kau berjalan, kau bersepeda, kau duduk, kau berdiri. Coba lihat dah. Karena ini dianugerahkan oleh Allah Ta'ala berkat Tuhan bersifat kudrat karena kawa. Ya kayaknya ini ada kawa lah bukan. Ya kayaknya tuh lamah. Karena kawa loh. Nah jadi situ nampak benar nang kisah wahdaniyat tadi nampak benar fi'ilnya perbuatannya Allah nang esa tadi nampak benar barataan itu dhaif wujud dhaif wujud lemah kawalah orang dhaif itu berduduk pada kawa kawalah orang dhaif itu bebandir kada kawa tadi bang berarti nang kawa beraktivitas nampak benar saikung aja ampunnya. Jangan coba-coba mengakui, jangan coba-coba mengakui, harus dulu. Kemudian asa Allah mustahil berbilang zatnya, mustahil berbilang sifatnya, terakhir mustahil berbilang fi'ilnya Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Rami kemudian Allah membukakan mukasyafah ini rami tuh bang. Siang malam menonton melihat fi'ilnya kekasih ujar guru muntian telah berisi kekasih mana anu milakas paham ini nang tua makinnya lewat sudah ini nang berisi kekasih itu apa apalagi orang bahari sudah terberisi kekasih jangan melihat kurangnya bajunya tuh berjamur rumah senangnya punya ada di rumahnya senang jangan itu orang sudah dilanda cinta Allahu Akbar kenapa? Melihat dinding rumahnya gitu selesainya sudah iyalah seandainya Allah memberikan anugerah di hati kita kadang-kadang ujung dijadikan kekasih dan kekasih kita ini kadang tanding dan banding sifat sidin sempurna kekasih sidin ini penyayang lawan kita karena seluruh asma Allah dimulai dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dimulai dengan nama kasih sayang diutamakan kasih sayang maka mudahan Allah membukakan kita bermau kita bahakun ketujuh dengan Allah suka dengan Allah sehingga jatuh cinta kepada Allah dan akhir daripada setelah ketujuh suka hobi Allah memberikan anugerah cinta di hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingat sekitar tahun 2000 ada seorang dulu ada kandang vulkanik itu di Citragraha ada pondok sirkel. Nah itu waktu meletakkan kada ingat pelanggaran Habibnya meletakkan batu pertama itu di putrinya ada sidin. Waktu itu bertemu sidin menasihati cuma dua. Pertama jadi sidin ajak manusia itu kembali cinta kepada Allah wa Rasulullah. Ajak manusia itu kembali cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ini lembut sewujudnya. Kada bakal rasa ajak manusia itu kembali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu ya. Jadi cinta pertama kepada Allah, cinta kedua kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi kita setelah mengetahui berarti mustahil Allah nang bersifat wahdaniyah fi'ilnya kedua inilah yang disebut suhudul kasrah fil wahdah wa suhudul wahdah fil kasrah. Suhudul kasrah pandanglah di dalam nang banyak fil wahdah di dalam perbuatan nang satu jua. Jadi nang banyak itu satu perbuatannya itu fi'ilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namunnya sudah kita ketuju, namunnya sudah kita suka, maka kita jadikan sebujur-bujur kekasih batin kita adalah Allah. Bagaimana pian untungnya melihat apapun yang di sekitar kita, karena pandangan ainul basyirah, pandangan batin kita melihat fi'il kekasih, perbuatan kekasih, senang kada? Oh senang. Gembira kada? Gembira. Gembira. Kenapa jadi gembira? Karena nang dilihat nih gawian kekasih, fi'ilnya kekasih, perbuatannya kekasih, siang dan malam menonton fi'il kekasih. Mun sudah ada di hati ketujuh, mun sudah di hati ada suka, mun sudah di hati ditambah cinta oleh Allah, maka yang demikian itu syukuri ini anugerah besar daripada Allah. Apa nang dilihat siang malam, inilah jalan orang yang ditauhid, yaitu melewati afalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semuaan di kiri, di kanan, di muka, di belakang, di atas, di bawah, sampai kepada diri kita. Kadada bisi perbuatan kecuali hakikatnya perbuatan kekasih. Bila punya orang dasar bujur bercinta, asik. Tapi mun orang dasar kada katujuh, aduh ngalih dia. Mun orang tu dasar kada katujuh, orang ni dasar kada katujuh lawan Tuhan, ngalih. Ngalih. Ini pasti terdinding terus juga kada melihat. Iya kada melihat gawian kekasih ni, kada melihat. Nah, jadi mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Ahad artinya katakan olehmu hai kekasihku Muhammad, Allah taala Tuhan yang esa. Qul katakan, wahai kekasihku Muhammad, ya Allah ahad, kada wahid. Ahad tuh amun wahid itu bisa setengah tambah setengah, 1/2 jumlahnya, atau 1/4 dikali 4, 1/2 jumlahnya. Kenapa ada ribu wahid? Ahad ini lebih afdal, lebih sempurna dari kalimat wahid. Makanya satu tadi esa di atas dari kalimat satu, pahamlah? Itu Bapak, amun setengah tambah setengah berapa jumlahnya? Ini pun dagang sekilo lah, 1 lah, 1/4 kali 4, nah 1 lah. Nah, bisa nangka itu wah itu. Tapi kalau ahad kada nangka itu. Bujur-bujur esak, bujur-bujur kada nang kaya 1, setengah tambah setengah tuh ada. Ini bujur. Ini supaya kita lengkap ilmunya hari ini. Jadi tinggal memakainya aja. Mudahan ditolongi Tuhan ya Allah. Maha. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu hai kekasihku Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Artinya kada berbilang esa zatnya, esa sifatnya, esa fi'ilnya. Kada berbilang zatnya, kada berbilang sifatnya, dan kada berbilang fi'ilnya. Bahkan mustahil. Dalil qul huwallahu ahad ini luar biasa. Makanya siapa yang membaca qul huwallahu ahad 3 kali sama mengkhatamkan Al-Quran. Cuma ini secara global, sedangkan huruf Al-Quran itu setiap huruf diganti Tuhan berapa? 1, 10 kebaikan kan? Itu Pak. Nang disembahyang 25 lah. Bilanya berwudu 25. Bilanya kada wudu 1 diberi 10 kebaikan hasanah. Bilanya wudu 25 kebaikan, sebiji huruf. Bilanya dalam sembahyangnya berduduk, otomatis wudu bangnya kalau lah. Ada sembahyang yang ada wudu lah. Ada ya Pak. Itu darurat ya. Ini sembahyang mayat juga Bang. Kita kapit sini di tengah sudah. Orang lama angkat takbir timbul tak kantor. Ginya kada bersujud juga Mas. Ya Allah, udah
Karena hakikat sembahyang fardu kifayah doa hakikatnya. Ya, nah ini sudah tegapin darurat karena angkat ayu. Menjunuk makan kada boleh kan? Ini iyalah darurat. Jangan pak, darurat musbah tegapin tidak. Kada wudhu hari ini. Bungolan capang nyamannya wudhu itu nama kalinya. Ini menyaka wajah keluar kan kawan. Ini kata kawan lagi ngali orang sudah. Ini sudah tadi di tengah-tengah sudah. Ini kada apa. Memikir itu mulai kalbahari. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi ada anak pondokan koler keluar dan kalau sembahyang wajib nih, sembahyang wajib datang ini karena bilanya no kena denda no juga. Jadi supaya ada pada kayak sembahyang juga lah rakaat maghrib 3 rakaat 2 rakaat itu kantuk sudah upat dunia taruh sembahyang kan pikir matur asal sujudnya jangan sampai terkena sajadah beranggang sedikit karena haram hukumnya sujud tambah wudhu. Iya, sampai tuntung juga cuma digawingin Jepang kayak aku di luar. Kan pikir emangnya ada ilmunya sujud ini artinya sejangan dahinya tergatuk ke tempat sejadah tempat sujud. Nah, itu haram. Nah, wallahu a'lam orang-orang yang sujud syukur itu ada wudhu wallahu a'lam bishawab. Iya, mungkin ada dalilnya mungkin kalau lah ini kita kada tahu nah itu janggapannya. Selama yang kita belajar sujud itu haram hukumnya. Makanya ketika kita ayat tilawah nang harus membaca tasbih kadang sujud kalau itulah nah kadang bisa jadi ganti dengan tasbih bagi orang-orang nang nang hafal Quran tuh kadangnya kan baca tasbih ya karena bunyinya batal atau kan ini mendaras atau mau ulang bacaan atau hafalannya. Allah Karim. Jadi ini surah yang luar biasa punai. Ini suratul Ikhlas ini mempunyai 38 nama. Banyak. Kena suatu saat sampai ya ada kena surat. Sampai digarani suratul Ikhlas ini suratul wilayah. Surah kewalian. Orang nak istiqamah mengamalkan suratul Ikhlas bisa diangkat menjadi wali min awliya Allah Ta'ala. Dan orang yang mengamalkan suratul Ikhlas diberi ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai sembahyang apa aja kulhu itu bangsa. Sampai orang tuh cinta dengan kulhu ini cinta. Karena kalau lagi membuang kok sembahyang apa aja qul huwallahu ahad sudah. Dan ini pernah dilaporkan dengan baginda Rasulullah SAW. Pokoknya di musola itu siddiq bila imam itu ya. Dia Rasulullah teruskan. Karena maqam orang itu sudah diangkat menjadi wali min awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siddiq sudah jatuh cinta dengan qul huwallahu ahad. Kita ini cinta juga berarti. Karena nama lain kadang Allah. Tapi yakinnya ya Allah kalau pengkai itu qul huwallahu ahad terus yakinnya pandangan kita sangka baik sidin mungkin telah jatuh cinta dengan ayat suratul Ikhlas dengan ayat suratul wilayah ini maka sidin kena kau membuang lagi kurang cinta tuh pemantangnya berpisah. Jadi sing sembahyang apa aja tetap qul huwallahu ahad. Maka diantara amalan suratul Ikhlas apalagi lah abah mama telah meninggalkan baca suratul Ikhlas 3 kali kirim makan apa anu pun naik ini gambaran kita nih barataan amun karena kita tuh mengetahui nyaman kada kita nih dikubur pokoknya rancang dapat kirimannya tergantung kita saat ini bila kita hobi berbari-bari lagi hidup di gasan almarhumah terkhusus ayah dan ibu kita nini datuk kai kita atujuh sumat kena Fatihah tumat kena selawat tumat kena bersedekah gasan almarhum abah mama insyaallah nyaman di kubur. Kenapa? Ini kena ditimbulkan Tuhan. Bila lagi di dunia ini kita pengasit mun kada malam Jumat kada berkirim surah Yasin lawan abah bila kada malam Jumat kada berkirim selawat madang malam Jumat tuh bangsa lucu juga. Setiap saat bila saat duduk di mana baca Fatihah ya Allah sampaikan marhum abah ulun atau kena baca selawat umpamanya ibu-ibu umpamanya apa ngarannya nang tamu nang kada diundang tetap datang
Nggih. Nabi membaca selawat sallallahu ala Muhammad nur ala nur wa huwa rabbul arsyil azim 11 kali kan. Ya Allah, sampaikan kepada Abalun, sampaikan kepada Mama Ulun. Nah, kena waktu santai baca pulang daripada pemamai habis-habisan. Bujuran nah. Bila hendak nyaman kena dikubur, banyak ibadah. Makanya kenapa ulun sering menyampaikan dan ulun sering menggawi di dalam tiap-tiap majelis supaya kita ini nyaman kena bertahan. Ini Yulun jangan pernah berharap, mungkin kita ini berharaplah supaya banyak orang yang mengirimi. Waktu hidupnya seorang kholeh mengirimi orang. Si anu matikah, si anu meninggalkan. Kalau pengfatihah barang sekali ini kada juga. Kayak pematinya, bungolnya itu jangan ditakut nih. Baik macam fatihah sekali atau salawat kata 3 kali. Bujuran lah, makanya umpamanya di HP inilah kadang ada masuk orang mana kalau meninggal penting Islam ya kalau lah gitu. Nah apalagi kita kenal, apalagi ada raitan paling gak ada suratul Fatihah sekali barang ya Allah sampaikan kepada almarhum anu bin Syamul. Bujuran hanjir apalagi bujuran. Ya ini dong susah payah bertanam ini, bertanam tarung, lubuk, macam-macam, bertanam banyak panen, senang ada. Nah, gembira ada. Padas terus supang bibir. Kayak itu juga. Lah jangan pangsit, bujuran loh, jangan pangsit. Dan jangan dibenci, orang Islam tuh jangan dibenci, orang beriman tuh jangan dibenci. Sekada-kadanya mereka mendoakan, ada doa nang banyak dibaca nang apa? Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayani shaghira ya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dapat kalau makanya jangan dibenci orang Islam itu jangan. Kenapa orang Islam jangan dibenci? Ini pasti dia karena membuat doa muslimin muslimat. Kalau kita meninggal dapat juga jatahnya. Makanya sesama saudara seagama terkhusus jangan saling benci-membenci, jangan saling bermusuhan, karena alam yang akan kita hadapi kada tahu kayak apa keadaannya. Gambaran-gambaran yang diberikan Rasulullah SAW agar memberikan keimanan kita semakin kuat, dan itu tempat kita dalam sebujurnya. Dunia bagaikan kita naum guring, saat kita bangun, ketika kita bangun di alam barzakh, alam kubur, itulah nang hidup sebujurnya. Itu nang hidup. Ini nih guringan beratakan. Kenapa? Nang isi sepatu bagus jangan di bawahnya guring. Nyokapnya aja makan sate guring nih, banyak bangun. Jangan sate cucoknya jangan tidak. Pahamlah, insyaallah. Ketujuh anu babagi-bagi waktu hidup nih. Nah ini kena jangan nukar paropok tuh 10 bungkus barika, apalagi anak-anak ada 2 bungkus kah, 3 bungkus kah, itu kada kerasaan dan kita kada mengerti sekecil itu. Siapa tahu Tuhan menghendaki ikhlas. Kemudian yang terakhir ini baru terakhir kita lagi dulu. Jam berapa sekarang? Alhamdulillah dipin juga loh. Insyaallah berkat berkumpulnya panas ya. Jangan-jangan dalam kawinnya Qul huwallahu ahad, kita jemaah khusus dalam majelis ini sampai masuk kepada wahdaniyah. Dari mana ulun dengan guru ulun dulu, kita berusaha termasuk adalah iskan minan nar, pembebasan dari api neraka. Kita mengamalkan suratul ikhlas ini ada banyak ada. Dan kawan dikeridit, bangun kopiah aja kawan dikeridit, maju. Ini kendaraan kawan suratul ikhlas kata kawan dikeridit, lumayan loh coba kawannya. Karena banyak jumlahnya, penting saban ikuman, mudahan mudahan ditolongi ya Allah, entah setahun ke 2 tahun ke 3 tahun ke. Cuma ini amanah karena ketika ulun belajar kayak itu juga. Nah jadi ulun sampaikan, jadi sama-sama maksudnya mudahan kita nih bebas barataan daripada siksa api neraka Allah Ta'ala. Dan mengamalkannya tuh, mengamalkan suratul ikhlas tuh sawat kada ikhlas tuh coba benar. Berpandai ikhlas, tapi nak berpandai kada ikhlas, nah lo Allah
Itulah mengamalkan suratul ikhlas, melatih dan mengajak diri untuk ikhlas. Kalau lah sahabat kada ikhlas juga mata lalu benar. Wujudan tuh ini suratul wilayah, ini surat 6 menjadi sebab diangkat Tuhan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya 100.000 kali. 100.000 kali, termasuk ihsan minan am, termasuk kayak zikir 7 pelaksanaan. Udah, jadi kami kena kredit. Kadang aneh, pokoknya baca 30 tulis di atas buat di tabungan. Boleh lah guru kawan duit, boleh mana? Duitnya 100. Usia kenal, anunya ada tuntok lagi, duitnya penuh. Kapan tuh guys, setahun-tahun bujuran, apalagi kita ada gawian santai. Mungkin insya Allah serepot-repotnya kita ini mudahan tuh ada aja santainya, mudahan ada waktu, mudahan. Tapi penting belum sampaikan masalah manggawi kada tegawi, mudahan kawat tegawi. Bapak ini nafsu tuh oleh kalau saya ini mbak intinya tuh sudah disampaikan, kawah kada kawah, mudahan kawah gawi. Ya Allah, kada gasan siapa-siapa, gasan pribadi masing-masing. Tahulah biar jadi disampaikan ini jadi dulu. Nabi Muhammad itu senang tuh. Bila kita nih cagar kada masuk neraka, Rasulullah itu senang. Itu yang diharap. Bila cagar kita ini masuk neraka dan cagar kita ini dibanam di dalam api neraka, menjadi beban bagi Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena menghargai diri kita, bukan sekadar memandang pribadi kita, bukan kita nang takutan halus ini kada, nang dipandang bagaimana hal keadaan, kekasih dan kerinduan hati kita. Mencagar dapat ancaman umat sirir, mencagar akan dapat siksa umat sirir. Bagaimana perasaannya Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sedikit demi sedikit berusaha setiap waktu untuk bisa menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara amalan agar kita ini lepas dari siksa api neraka Allah, mudahan Allah berikan kemampuan nang Allah aja nang isi kudrat, mudahan Allah diberi kepada kita, yaitu dengan berkat Allah syidat kudrat. Awak kena membaca, ibu-ibu juga, abah-abah aca nang sanak barataan 100.000 kali walau di kredit. Mudahan kita semuaan siap aja ke anakan kah nang halus kah bebas barataan daripada balaman api neraka Allah Subhanahu wa taala. Anfusakum wa ahlikum nar. Jaga oleh kamu, pelihara oleh kamu, anfusakum diri kamu dan pula wargamu daripada balaman api neraka. Itu tugas. Jangan sampai pun kau kurang sekampungan kita ni nah, jangan sampai ada nang mati kada ada imannya. Itu tugas, jadi guru tugas. Percuma kita punya ilmu, pengetahuan, kalau orang yang di kampung tu masih ada yang harus mati kada beriman. Penting berusaha. Takdir itu urusan Allah Ta'ala. Ya Allah. Takdir itu urusan Tuhan, penting berusaha. Maunya tenang Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmat Sayyidina Muhammad. Allahumma surmat Sayyidina Muhammad. Allahumma surmat Sayyidina Muhammad. Biar mengamalkan doa ini istiqomah, bujuran loh. Bujuran nalah, bujuran istiqomah, yakin jangan ragu-ragu. Berkat doa seseman nang berisi kasih sayang lawan umatnya Nabi Muhammad, bujur-bujur irhamu mamfil ardini, bujur-bujur kada lawas takruyah lawan Rasulullah. Karena di pandangan hati kita ingin menghibungi Rasulullah. Kada sekedar kita nang kalupang kita merasa baik kau kada itu. Berkat kau berdoa ni berkat Rasulullah, tangan diulah berkat Rasulullah, mata diulah, muntung diulah berkat Rasulullah. Bahkan doa ni sudah dikirim melalui para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang dibawa oleh Al-Qutbul Bilad, Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Wali Al-Qutub, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Bandari Kalampayan, murid dari Sayyid Muhammad bin Sayyid Al-Syarif Abdul Karim As-Saman Al-Madawi.
asal yakinnya tuh 1000%. Jangan ragu-ragu, hebat juga doa nih. Jangan ragu-ragu, bujur-bujur di hati itu, ya Allah, ampunikan umatnya Rasulullah, kasih sayangi umat Rasulullah, tutupi akan segala aibnya, ampuni segala dosanya. Itu Allah mustur huyubana wa huyuban muallimina wa la tajabbarakati ulumi anna birahmatika arhamar rahimin. Nang maksud minta tutupi akan segala aib itu maksudnya dosa-dosa yang mereka lakukan kada sekedar pian tutupi akan ya Allah, namun pian hapus, yakni pian ampuni. Allahumma berhormat Muhammad, tolong ya Allah kabulkan hajat-hajat umat Rasulullah, urusan-urusan perkara kehidupannya kabulkan ya Allah. Yakin, jangan ragu-ragu, jangan sekedar umpatan. Kita belajar, kita sudah belajar, kita sudah duduk di dalam majelis ta'lim, kita belajar, kita mendapatkan warisan ilmu dari Rasulullah. Yakini dikatakan seseman diangkat derajat sidin sebagai wali min awli Allah Ta'ala berkat istiqamah mengamalkan doa ini. Kenapa jadi hebat? Irhamnya itu bang, kasih sayang itu nomor halal. Ya, kalau Nabi Musa diangkat menjadi kalimullah itu kenapa? Kasih sayang. Bila kita tuh berisi sifat kasih sayang, insya Allah lakas mana dibukakan sesuatu nang sifatnya anugerah Tuhan nang besar tuh. Ayo mau bujuran dong, asal punya sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang tuh punya siapa? Punyanya Allah. Siapa yang menerapkan, siapa yang mempraktekkan, siapa yang menampaikan, siapa yang memadahkan lawan kita dan memperlihatkan wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim. Bagaimana perasaan Rasulullah? Perasaan seorang ayah yang jaga anaknya ini, jaga masuk penjara, kayak perasaan ibunya kesenduk kuat menangis kesian. Rasulullah jauh lebih daripada itu mencintai kita. Coba rasakan kita diisi anak kita dijaga binasa, anak kita dijaga sengsara. Bagaimana perasaan kita? Sian. Sedangkan Rasulullah wa ana abul arwah, sayangi Rasulullah semampu kita, sayangi Rasulullah sekawan kita, jaga diri kita dan keluarga kita. Bukan kita merasa hebat, kada menyayangi Rasulullah supaya ada menjadi beban bagi Habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hari ini kita tenggelam dan karam di dalam ilmunya, warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang terakhir di dalam kitab sini, maka patut bagi mukmin orang yang percaya Allah Ta'ala dosa. Allah Ta'ala itu maha tunggal. Allah Ta'ala itu ada tanding dan banding, baik zatnya, baik sifatnya, baik fi'ilnya. Mu'taqid, meyakini seyakin-yakinnya bahwa ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala juat atas tiap-tiap sesuatu kejadian. Jadi ini pengamalannya, inilah jalan di tauhid. Melihat fi'il Allah, bila jalan di nur, bila jalan di Muhammad Rasulullah, disebutlah jalan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di jalan tauhid disebutlah fi'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya lihat, dalam setiap kejadian. Jadi kita disuruh melihat fi'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dalam kitab sini, yaitu bahwasanya melihat fi'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala jua atas tiap-tiap sesuatu kejadian. Jadi kejadian apa aja? Terkhusus kejadian yang di batang tubuh kita. Kalau apa yang ada kita perbuat? Nah, berarti sudah sah. Kemudian lah anu teliti bujur-bujur dengan mata hati kita nang di rumah itu saat saya kemudian nang berbuat
walaupun si A si B macam-macam, cuma perhatikan bujur-bujur fi'ilnya Allah aja yang ada, selain daripada itu ada. Disebutlah ketujuh melihat fi'ilnya Allah, ketujuh menonton perbuatannya Allah, ketujuh terus mengikuti akan gawian Allah subhanahu wa ta'ala di setiap hal ehwal kejadian apapun, hanya fi'il Allah ta'ala jua adanya, lain daripada itu adanya. Mulainya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, semuaan sampai Allahu Akbar. Fi'il siapa? Fi'il siapa? Nah, menyampaikan dosa ya. Lah di dalam kebaikan kita kau bersedekah, fi'il siapa? Kita kau menyayangi anak, fi'il siapa? Kita kau mengasihi bini, fi'il siapa? Nang bini kau mengasihi kita, fi'il siapa? Nampak dan jelas di dalam keseng-keseng nang ada sir, ada rahasia di batin mereka, yaitu fi'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu magnet terbesar. Dipandang di kalimat la ilaha illallah, ini fi'ilnya Allah. Dipandang di kalimat Muhammadur Rasulullah, ini nurnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya bujur, nak afdal tetap di jalan nurnya. Tapi kita belajar tauhid, wulu harus paham dan menguasai kedua-duanya. Baik nyaman. Nah, deh, bangun mengujar nambuhan maling, nang oler macam-macam, berarti nang jahat tu Allah Taala juga dulu. Ampun perbuatan itu memang satu. Itu ada dipungkiri. Karena kau mungkin kayak apa aja. Cuma ini, minta maaf, 10 menit tidak apa-apa lah. Sanggup, menyalakan sanggup berpihak. Hakikat itu gawian basyirah, hati disebut batin. Sedangkan syariat gawian batang tubuh. Paham? Syariat gawian batang tubuh. Dalam syariat ada suruhan, adalah larangan. Ada suruhan, ada larangan. Syariatnya retnya, ya Allah, amun syariat Jepang tanpa hakikat batil ya Allah. Ya Allah, amun hakikat Jepang tanpa syariat ya luput juga. Sampai disebutkan dalam kitab Sayyidul Salikin yang disebutkan jindi ini sebagainya tentang tasawuf tadi. Cuma kita ada bicara masalah itu, dan kita bicarakan hati. Hakikat berarti gawiannya hati. Kemudian syariat berarti gawiannya jasmani, gawian awak nang nampak nenek. Berarti ini dua pandangan nang berbeda, walaupun dalam satu wadah. Ada syariat, ada hakikat. Hakikat berarti gawian hati, syariat berarti gawian batang tubuh. Satu dulu. Gawian hakikat memandang kadang satu perbuatan dua pun kecuali adalah perbuatan fi'il daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sah sudah. Sah. Lalu syariat ini ada suruhan dan ada larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita Allah bila ini disuruh Tuhan, ini dilarang Tuhan. Ya Allah, ini syariat. Maka tuntungkan dan selesaikan tugas syariat. Dikala Allah menyuruh kita nangka ini, gawi. Din Allah melarang kita ini, jangan digawi. Terkadang nang disuruh Tuhan kada digawe, nang dilarang Tuhan timbul digawe. Limbah kena di sidang Tuhan menyalahkan Tuhan. Nah, ini nang luput. Berita koni orang, ya Allah Ta'ala junang pun gawian dia. Itu hakikat beruntung ini nang syariat. Batang tubuhnya waktu jakanya waktu diulah Tuhan, hatinya atau roh aja nah bujur. Yang pakai hakikat sebuting dia. Ini kada bersyariat bujur. Tapi Tuhan telah menciptakan jasmani awak ya Allah. Awak ini perlu bersyariat. Tiap-tiap sebab akan ada akibat. Akibat yang didapat karena sebab. Tentu dulu lah. Jadi syariat tetap dilaksanakan. Pandangan hati kada pernah berubah. Pandangan hati kada pernah berubah. Dalam syariat kadang maksiat digawi. Padahal tahu salah. Tahu kalau tahu kada? Nah tahu. Berarti sengaja lainnya. Sengaja.
Makanya kena ada pertanyaan dua orang baik dan dua orang kada baik. Dua orang nih ahli ibadah, nang sikong ditanya Tuhan, orang ini seketuju beribadah, ujar Tuhan, ya bahasa kita adalah ujar Tuhan nyontak masuk surga. Iya Tuhan, ibadah ulun banyak tahu ya Allah biar ini juga tahu mana Tuhan ya Allah, tapi kada hakikat mengandalkan ibadah pun gitu nyawa sombong gitu masuk neraka tinggi. Nang kedua beribadah juga tapi berhakikat. Kenapa jawabannya yang hendak masuk surga? Ulun ni daib ya Allah, ulun ni lemah, ulun ni kada daya. Ada bang ibadah tapi itu pian juga menolongi, jadi ulun ni terserah pian dia. Nah ini nonton hendak saja Tuhan tinggi, ini masuk surga. Padahal ini baik kada duanya secara zahir. Ada juga nang jahat kada duanya. Ujar nang sekong ditanya oleh Allah, kenapa jauh maksiat? Karena ulun Tuhan kada awal bermaksiat itu kada pian juga menolongi. Jadi sudah salah menyalahkan Tuhan. Pahamlah? Sudah salah menyalahkan Tuhan. Maka sudah ada guru menyampaikan, ya Tuhan ya Allah syariatnya gawi ya Allah, nang udah suruh, nang udah larang. Kan kenapa menimpakan ini masuk neraka juga? Nang jahat sekong jahat juga sama jahat. Cuma nang jahat sekong ini mau mengakui ulun dasar banyak dosa ya Allah, ulun dasar banyak menggawi nang pian larang. Ini jadi ulun ini mengharap bana ampunan pian dan maras kasih sayang pian, dan ulun harapkan anugerah rahmat pian nang luas diampuni Tuhan. Inilah Allah ingin menunjukkan kepada hamba nang berdosa tapi mau mengakui Allah mampu memaafkan kesalahannya sehingga dakhalal jannah, masuk surga. Nang baik seikong masuk neraka, nang jahat seikong juga masuk neraka. Apa kesimpulan akhir? Adab terakhir jaga lawan Allah Ta'ala. Mohon biar do bisi guru Allah bisi guru untuk momennya bakawan do habib bisi guru juga kesian si guru kemudian gurunya tak kantuk lalu ujar pian berucap guru aja baunya kantut pian. Nah ini kan kada adab ngaranya ini dan kada layak kalau gitu. Ini yang sudah tak antut kayaknya kamu diam bangnya gue ini tahu ini nyawa juga makan iwak wadi habis ya udah tak antut nih membau benar. Nah itu kan ada badak. Nah nangka itu memang Allah nang menciptakan suatu perbuatan dan dasar memang fiilnya Allah Ta'ala. Namun di saat kita menisbahkan nang kada baik kepada Allah, berarti kita harus sing hadapan lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ulama menyimpulkan terakhir, maka seluruh afal Allah Ta'ala itu memang sidin jenang berbuat, namun sebagai kita nang diisi adab, nang sudah aja syariat disampaikan, ini boleh ini kada, gawian darilah hati tetap memandang fiilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jikalau seluruh kebaikan yang kita gawi adalah disandarkan kepada Allah, namun apabila ada kemaksiatan yang kita gawi, sandarkanlah kepada diri kita karena adab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyandarkan kepada Tuhan itu ada badap tuh bahaya. Orang tuh kayak apa ya, tuyukan dosanya biar kayak gunung, asal mau mengakui hujan. Ini rancak kalau sampaikan, akui ya kita ini paling banyak dosa, akui ya. Tapi ulun minta ampuni ya Allah, ulun minta ampuni, ampuni ulun ya Allah. Paling banyak dosa tuh ulun, paling banyak maksiat tuh ulun. Ujung dua aja malaikat yang siang malam ini. Bapaknya apalagi Allah lebih ketujuh nangka itu daripada ulang nih dinyakat tapi banyak dosa tuh makanya sombong. Nah, termasuk nang sombong disebut tadi adalah menimpakan nang kada baik perbuatan kita, menimpakan kepada Allah, menjulung lawan Tuhan dari kan sudah seorang berlaku pada baik lalu dia nang berucap perbuatan itu ampun pian ya kalau Tuhan ya. Jadi nang kada baiknya timpakannya lawan Tuhan juga. Ini termasuk kada badap kayak seorang murid nang guru nang bakantut tinggal nang abut tinggal dong. Punya okon jangan cari itu banyak aja nang itu.
lah. Nah, mudah-mudahan kita jadi hamba nang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat gawian jasmani, hakikat gawian hati. Hati kedapat pernah berubah, nang dipandang tetap fi'ilnya, filmnya, kisahnya, ceritanya, perbuatannya gawian Allah Subhanahu wa taala, dan itu pada tujuan. Ini pembahasan lengkap bina Asmaul Husna. Ini cukup menjadi sementara. Jadi amalannya ibu-ibu, abah-abah barataan mudahan kawa membaca suratul Ikhlas. Di setiap kejadian coba ayo pandang sama-sama dengan teliti, gunakan mata hati kita, gunakan iman kita. Yang dilihat adalah gawian, film, kisah, cerita daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah Allah berikan taufik hidayah inayah baratan kita, mudah diberikan anugerah paham dan mengerti nang semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan tolong Allah taala juga kita akan mampu apa yang disebutkan oleh ulama nang dalam kitab sini. Mudahan kita dapat meyakini, mengimani dan menjadi i'tikad nang bujur sebenarnya bagaimana i'tikadnya wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, 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 ihdinas siratal mustaqim. Mudahan dosa kita semua hidup diampuni Allah taala, dosa ayah dan ibu kita, dosa keluarga kita, tetangga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah segala hajat dunia dan hajat akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nang sakit diberikan kesehatan dan keafiatan, dan jikalau belum sembuh mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan diberikan kesuksesan dunia untuk bekal akhirat, dan mudahan disugihakan Tuhan beratan untuk bekal negeri akhirat, dan mudahan dijadikan orang pemurah beratan oleh Allah taala, terkumpul di dunia, terkumpul di negeri akhirat. Mudahan Allah satukan hati kita di dalam kelembutan, wafat dalam keadaan ma'rifah sempurna, husnul khatimah bi ghairi hisab, ala tilka niyyah wa niyatin salihah, ala qadratin nabi al-fatihah.